somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Preview. Halo Sobat Orasi di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, di orasi kali ini akan bahas tentang videografi dan sinematografi. Pasti kalian gak asing kan? Jadi, videografi adalah proses pengambilan gambar bergerak dengan melalui media streaming atau media elektronik. Dan sinematografi sendiri adalah proses pengambilan gambar bergerak dengan alur dan pesan agar mudah dipahami oleh audiens. Nah, dari penjelasannya aja udah beda, tapi kira-kira hal apa sih yang membedakan lain? Di orasi kali ini, siapa sih bintang tamu yang bakal ngobrol-ngobrol tentang kedua hal tadi? Masih penasaran? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Orasi, obrolan generasi masa kini. Halo Sobat, kembali lagi di Orasi, obrolan generasi masa kini. Nah, kalian pasti masih penasaran nih, siapa bintang tamu yang bakal ngobrolin tentang kedua hal tadi kan? Langsung aja yuk kita sapa. Selamat siang Kak Iqbal. Siang kembali Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tadi ini menyinggung tentang videografi sama sinematografi. Kira-kira bedanya apa sih? Nah, untuk perbedaan sendiri, pertama dari kata sudah berbeda. Oke. Terus untuk sinematografi, menurut pendapat saya dapat dibedakan secara simpelnya. Mungkin untuk sinematografi sendiri kita lihat di film-film yang tentunya di situ alur cerita sudah terstruktur rapi dengan. Mungkin bisa dijumpai juga di film pendek atau iklan atau video-video lainnya. Dan untuk videografi sendiri itu lebih menekankan kepada teknik pengambilan gambar seperti di mencari angle yang bagus atau teknik transisi atau mungkin bisa di color grading dan efek-efek lainnya. Jadi nggak harus ada alur cerita yang signifikan seperti di sinematografi. Jadi lebih simple saja. Dan untuk outputnya mungkin video untuk videografi sendiri untuk lebih pendek. Oke, jadinya kalau dari nama udah beda, dari apa namanya cara Pengambilan menyampaikan gambar atau teknis, videonya itu ya. Oke. alur pembawaannya juga beda. Nah di situ juga kalau sinematografi kan memiliki banyak kru atau ada kameraman sendiri, antara yang edit sendiri atau yang membuat naskah, skrip, artis juga sendiri. Tapi kalau videografi nggak harus ada unsur-unsur tersebut, maksudnya bisa dialihkan dengan yang lain. Bisa juga kameraman juga sebagai editor atau pembuat cerita dieksekusi sendiri. Bisa itu ya, kalau yang sinematografi lebih ke tim gitu ya. Oke, Kak Iqbal sendiri suka video sinematik gitu, hobi atau iseng-iseng aja nih Kak? Awalnya suka dari hobi nonton. Hobi nonton film ya? Jadi nonton video-video gitu. Oh, video. Mungkin film juga tertarik. Terus saya berpikiran kenapa kok cuma sebagai penonton aja? Kenapa nggak bikin seperti itu? Karena mungkin seperti itu kan simple, bisa dibuat juga kita sebagai eksekutornya, sebagai konten kreatornya gitu. Oke, berarti awal tertarik itu dari sering nonton film
dan video-video gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, dari situ belajar sendiri atau pernah kursus nih? Kebetulan dulu kan sekolah di SMA Waton, masuk di jurusan multimedia. Akan tapi untuk pelajaran dari videografi atau sinematografi sendiri kan masuknya di kelas 2. Jadi pas kelas 1 itu udah iseng-iseng coba-coba dulu. Oke, lihat Dari kakak kelas gitu ya mungkin tertarik. Ini bikin apa? Bawa kamera gini-gini. Kok kelihatannya menarik. Terus saya coba pinjam punya kamera teman. Suruh teman jadi aktornya. Oke. Bikin sendiri iseng-iseng. Iseng-iseng. Awalnya nonton dari YouTube, tanya-tanya ke kakak kelas. Akhirnya ya saya praktekkan, coba-coba. Oke, jadi coba-coba terus ada kemauan ya pastinya buat bikin video kayak gitu. Ya. Kak Iqbal sendiri sejak kapan nih suka bikin video kayak gitu? Mungkin awal dari itu kelas 1 SMK sampai sekarang ini masih bikin ya, masih produksi. Terus sekarang nih sibuk ngapain aja nih selain mungkin ngedit-ngedit kayak gitu, ada job gitu nggak sih? Lumayan. Untuk kesibukan saat ini sama seperti hari-hari yang biasa, tag video, konsep, edit. Oke, kalau seperti setiap hari siklusnya hampir sama. Jadi meskipun itu hobi, kadang juga membosankan. Ini kan awalnya berawal dari hobi, yang hobi itu dimana kita melakukannya kan sesuka hati. Jadi untuk mengisi kegiatan waktu luang. Tapi kalau sekarang udah beda lain cerita. Sekarang udah menjadi kerjaan. Udah menjadi kerjaan, harus ditarget gitu ya. Iya. Oke. Nah, sobat orasi di rumah pasti masih penasaran nih. Saya dan Kak Iqbal bakal ngobrolin lebih lanjut tentang videografi dan sinematografi itu tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Orasi, obrolan generasi masa kini. Halo sobat, kembali lagi di Orasi, obrolan generasi masa kini. Nah, langsung aja yuk kita lanjutin obrolan bareng Kak Iqbal. Nah, Kak, bikin video kayak gitu seringnya diupload di mana nih? Untuk platform tersendiri kan lebih mengoptimalkan di Instagram, karena kan yang jangkauannya luas. Oke. Dan semua orang tentunya sudah memiliki akun Instagram. Oke. Selain itu juga di YouTube, tapi untuk privasi sendiri. Dan ada juga di Facebook atau status WA untuk persebaran ya dari karya-karya kita. Oke, berarti dominannya ke Instagram ya? Instagram, tapi awalnya dulu sebelum ke Instagram lebih ke YouTube dulu. YouTube. Nah, jadi kan dulu kan daripada memenuhi harddisk, file-filenya tersebut kan besar tentunya. Iya. Nah, diupload di YouTube tapi di privat. Oke. Jadi kan sebagai portofolio. Nantinya kan kalau kita mau lanjut kuliah atau ada proyek seperti apa, klien kan bisa lihat hasil karya kita lewat portofolio tersebut. Memanfaatkan itu media. Media. Terus beralih ke Instagram pas lagi marak-maraknya pakai Instagram gitu atau gimana? Iya. Oke. Ini kan Instagram juga makin banyak penggunanya, juga orang cari kerjaan atau cari referensi, cari inspirasi, kan juga banyak di Instagram. Oke. Nah, kalau bikin video kayak gitu, objek yang yang di dalam video itu objeknya apa aja? Kan di videografi ada macam-macam. Ada video brand atau produk, itu bisa objek seperti produk makanan atau produk merchandise, kaos dan lain sebagainya. Ada juga yang
wedding atau pernikahan, mungkin ada yang film pendek atau iklan. Nah, itu tergantung output atau permintaan dari klien tersebut. Nah, bisa juga di brand atau produk seperti merchandise juga ada model atau orang tersendiri. Jadi kita seperti video-video komersial lainnya. Menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Oke. Nah, saya ini pernah dengar tentang color grading di di videografi itu fungsinya buat apa sih, Kak? Untuk color grading itu kan juga termasuk unsur penting dalam sebuah editing videografi yang tentunya untuk menambah video tersebut sebagai agar lebih menarik. Jadi agar lebih hidup. Jadi biasanya kalau tag gambar itu kan misalkan kalau pakai kamera Sony berarti ada profile picture S-Log yang dimana gambarnya flat. Jadi nggak ada warnanya. Cuma kayak sekilas hitam putih. Jadi untuk menampilkan gambar tersebut, memunculkan warna. Kalau kamera Fuji ya ada F-Log dan kamera lainnya. Juga tergantung selera sih. Oke, tapi harus nggak dipakai color grading itu? Harus enggak sih, tergantung selera tersebut. Semuanya tergantung selera ya, oke. Tapi kalau saya sendiri lebih enak pakai color grading. Jadi kan kita bisa berkreasi, bisa menambah maksud atau feel dari video tersebut. Biar ngena sama audiens ya. Benar. Oke. Nah, kalau kakak sendiri nih, kan biasanya nih kalau anak-anak zaman sekarang milenial tuh sukanya tuh kalau bikin video pakai kamera. Nah, kakak sendiri pakai kamera atau kadang pakai handphone? Sekarang juga udah banyak kan yang pakai handphone gitu. Mungkin untuk kebutuhan yang pro di videografi tetap pakai kamera. Meskipun itu hanya sebuah video biasa atau snapgram atau story, itu tetap pakai kamera karena kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Kan di kamera juga menunya kan banyak. Kita mau bikin settingan seperti apa, berapa fps dan lain sebagainya, atau seperti tadi picture profile, atau bisa di color grading lagi. Tapi kalau pakai handphone, tentunya juga kita nggak bisa dapat hasil yang maksimal. Ya bisa, tapi harus melewati proses editing lagi. Karena kan untuk kamera HP tersendiri kan sudah didesain secara auto. Jadi kita nggak bisa ngotak-atik sesuai keinginan kita. Lebih seringnya berarti ke kamera ya, Kak? Tapi kalau pakai HP kan kita dapat simpelnya. Nah, kalau di jalan kita mau video kan bisa langsung buka HP, buka kamera langsung video gitu. Oke, lebih simpel kalau pakai handphone. Berarti semua ini tergantung kebutuhan ya, Kak. Oke. Terus kalau bikin video gitu ribet gak sih pakai peralatan-peralatan gitu? Ribet enggak sih. Ribet bisa ribet. Kalau kita misalkan set videografi tersebut di dalam ruangan atau studio, tentunya kita memudahkan kamera atau lensa yang dimana low light-nya harus main atau pencahayaannya harus main, dan juga butuh lighting dan dekorasi tempat dan tambahan properti yang lainnya. Tapi kalau outdoor itu kita mengandalkan cahaya matahari atau cuaca ya, dan lokasi tempat. Oke, berarti kalau nggak mau ribet, sekarang kan HP juga sudah makin canggih kameranya, tentunya sudah bagus, apalagi dengan kualitas yang ya bisa dibilang hampir sama dengan kamera digital. Oke, nah dari situ kalau lagi proses produksi kan banyak nih peralatan-peralatan. Nah, kira-kira apa aja dan ribet gak sih buat masang-masangin, buat nempatin di mana-dimananya gitu? Nah, kita kan harus punya kru atau tim sendiri. Jadi nggak bisa kita bekerja sendirian, single player, pendekar gitu kan nggak bisa. Kita kan butuh tim. Ada yang nyiapin propertinya, ada yang nyiapin peralatannya. Sebelum tag video kita harus ada proses. Jadi dalam pembuatan video ada pre-production, production dan pasca production. Nah, dalam saat proses pre-production kita mendata nih, membuat alur ceritanya, mau bikin video konsep bagaimana, alatnya seperti apa aja yang dibutuhin, nah orangnya siapa aja. Nah dari itu kan udah kelihatan, harus detail gitu ya. Harus detail, karena itu juga faktor yang menunjang sukses atau enggaknya, berjalan lancar atau tidaknya kinerja videografer.
Oke. Selain itu juga kan saat proses produksi tentunya lebih enak. Kita nggak bekerja sendirian, ada yang bantu. Oke, berarti kerja sama tim gitu ya, Kak? Kita tinggal mengarahkan atau mungkin ada direkturnya sendiri gitu. Terus untuk pasca produksinya kita tahu output dari video atau karya tersebut mau dipublish di mana, mau dipasarkan di mana. Jadi ada marketingnya sendiri. Oke, dari nol sampai jadi tuh harus step by step gitu ya, Kak? Oke, nah ini kan udah prosesnya. Iya. Kalau ngedit itu masuknya ke pasca proses produksi. Proses produksi. Jadi itu shooting dan ngedit. shooting dan ngedit itu di produksi. Proses produksi. Oke. Nah, di proses itu ngeditnya sesuai sama yang kita ambil atau gimana nih? Kalau pakai HP, terus pakai aplikasi di HP, terus kalau pakai kamera, pakai aplikasi apa nih? Untuk di kamera itu sendiri, untuk proses editing, mungkin di PC atau laptop, pakainya Adobe Premiere Pro. Oke. Karena ya mungkin sudah banyak orang yang tahu, dan fiturnya juga lengkap. Kita mau bikin editan atau efek dan lain sebagainya, itu sangat banyak fiturnya. Oke. Terus untuk pakai HP sendiri, mungkin sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi simple untuk editor video, seperti di Filmora atau VN atau InShot dan lain sebagainya. Kita tinggal tempelkan, potong-potong, kasih efek, kasih background. Handphone ya? Mudah, simple. Simple, oke. Nah, Sobat Orasi di rumah masih penasaran nggak sih? Di segmen terakhir nanti kita bakal ngobrolin tentang videografi yang kayak gimana nih. Masih penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Orasi, obrolan generasi masa kini. Kembali lagi di Orasi, obrolan generasi masa kini. Nah, di segmen terakhir ini seperti biasa Orasi punya ciri khas tebak gambar. Nah, jadi Kak Iqbal di Orasi ini kan ada games, namanya tebak gambar. Terus karena ini temanya tentang, dari tadi bahas tentang videografi, sinematografi, maka dari itu Orasi main gamesnya itu tentang peralatan-peralatan yang dipakai buat produksi tadi. Nah, nanti Kak Iqbal tinggal lihat gambarnya atau fotonya itu, terus ditebak apa namanya, terus fungsinya apa. Biar Sobat Orasi juga lebih banyak yang tahu tentang videografi itu. Oke, yuk langsung aja permainannya. Games. Oke, Kak, ini kamera nih, tapi jenis apa? Kalau Kamera mirrorless. Fungsinya buat apa? Sama seperti kamera-kamera yang lain, tapi kamera tersebut kan bisa diganti lensanya juga, sensornya berbeda dengan kamera DSLR atau kamera sinematografi, tapi sudah pro juga, hasilnya sudah baik, sudah bagus. Sudah bagus ya, oke. Yuk next. Nah, kalau kamera yang ini apa nih, Kak? Kamera action. Buat kebanyakan orang-orang menggunakan untuk keperluan dokumentasi videografi di bidang, misal ada video traveling atau vlog atau gitu video yang lainnya. Lebih simple ya, Kak, di bawahnya. Lebih simple, lebih kecil. Bisa masukin kantong. Oke, bisa dikantongin nih kameranya. Tapi kira-kira dari yang Kakak tahu nih, standarnya kamera kalau buat kita bikin video itu berapa kisarannya? Untuk
kebutuhan komersil. Ya. Mungkin sekarang sudah murah ya, bisa juga kita budget di 6 atau 7 juta sudah mendapatkan kamera yang bagus. Minimal segitu ya kisarannya, Kak. Itu baru kameranya saja. Oke. Terus belum dengan lensa, belum dengan equipment atau kebutuhan alat yang lain. Nah, kalau Kak Iqbal sendiri nih udah pakai kamera sendiri atau gimana? Udah sejauh ini loh dari SMK, kelas 1 SMK minat, terus sejauh ini udah punya dong pastinya. Awal dari minat videografi mungkin sampai sekarang kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Sampai sekarang dengan karya-karya yang sudah saya buat belum satupun yang pakai kamera sendiri. Oke, berarti pakai kamera kayak tim gitu ya? Satu tim itu pakai. Entah itu dari fasilitas studio atau mungkin bisa nyewa atau pinjam teman. Jadi kan nggak ada yang bisa menghambat untuk kita terus berkarya. Alat juga nggak bisa menjadikan masalah untuk kita terus berkarya. Bisa juga, kan banyak solusinya. Oke, berarti yang penting karyanya ya. Oke. Yuk next gamesnya boleh dilanjut. Nah Kak, kalau yang ini apa nih bentuknya aneh? Kamera merek Hasselblad ya, kamera sinematografi. Untuk mungkin ini banyak digunakan di film-film pendek yang film. menunjukkan itu. Atau camcorder juga bisa sebenarnya. Oke, next. Nah, kalau yang ini apa nih Kak namanya? Flash eksternal, fungsinya untuk menyinari dari kehidupanmu yang gelap. Oke, yang kehidupannya masih gelap-gelap bisa pakai alat ini. Namanya apa Kak tadi? Flash eksternal. Flash eksternal. Digunakan para fotografer. Fotografer. Ini kalau nambah alat gini tuh harus atau sesuai kebutuhan? Sesuai kebutuhannya. Oke. Jadi kan kalau cuma kamera-kamera saja kan fungsinya cuma untuk merekam. Jadi kita butuh lighting, butuh tripod untuk keperluan penunjangan proses produksi tersebut. Jadi agar lebih maksimal dalam bekerja. Yuk next. Ini berwarna-warna nih Kak. Apa nih namanya? Pelangi. Enggak. Namanya filter ya. Filter. Jadi filter kalau itu kan filter RGB. Jadi fungsinya kan bisa ditaruh di depan lensa kamera untuk pewarnaan dari shoot video atau foto gitu. Jadi memudahkan untuk enggak harus di color grading. Jadi dalam hasil gambarnya sudah ada tone-nya tersendiri. Tergantung kebutuhan. Mau pakai warna merah atau kuning atau biru atau hijau. Oke. Yuk next. Nah, ini apa nih Kak? Monopod digunakan untuk menaruh kamera ya di atasnya. Iya. Oh, bedanya sama tripod ini apa? Kalau mono kan satu. Jadi cuma ada satu. Kalau kakinya tripod ya? kan 3 kakinya. 3 kakinya. Oke. Yuk lanjut. Nah, ini. Itu dalamnya Lexti ya Kak? Nah, kalau yang luar itu namanya apa? Yang luar itu namanya bandors. Dipasang di flash atau lighting. Jadi gunanya untuk itu kan bisa diarahkan sesuai keinginan kita untuk penyebaran cahaya, mau dibikin titik atau bikin lebar. Cahayanya biar lebih menyebar. fokus. Untuk memfokuskan cahaya. Yuk next. Nah, kalau ini kayaknya besar banget nih kameranya. Kamera broadcast atau yang bisa digunakan di sinematografi. Yang harganya tentunya selangit. Selangit ya. Kisaran harganya itu yang paling murah nih Kak buat kamera ini itu berapa? Kurang tahu ya. Tapi apapun kameranya, yang penting hasil karya kita. Oke, apapun kameranya, walaupun kamera bukan milik sendiri pun, yang penting hasilnya. Oke, next. Nah, ini alatnya. Itu kan ada kamera, terus buat yang penyangganya itu namanya apa? Sebelum tak jawab, tak lempar pertanyaan balik dulu. Oke, gimana? Pernah pegang ayam? Ayam, saya pernah pegang ayam yang udah digoreng sama ibu. Ayam hidup? Oh, belum. Geli kalau pegang ayam itu geli. Pembuatan itu kan terinspirasi dari pegang ayam. Jadi kan kalau ayam dipegang, kepalanya kan tetap stay. Jadi
nggak goyang-goyang. goyah. Oke. Berarti ini juga fungsinya sama kayak gitu ya? Namanya stabilizer atau gimbal. Stabilizer, oke. Buat menstabilkan kamera. Oke. Bisa juga dipakai untuk kegiatan syuting di luar ruangan atau dalam indoor. Kita bisa lari-lari tanpa goyang-goyang. Sekencang apapun larinya tetap nggak goyang ya? Oke. Nggak kayak iman saya ya kawan-kawan. Yo, ini namanya apa nih Kak? Tebak gambar terakhir nih. Mic, Mic. mikrofon ya, tapi yang jenis boom. Karena mikrofon juga banyak jenisnya. Ada yang clip on, ada yang zoom atau boom, ada yang mikrofon biasa. Seringnya kalau produksi di luar nih pakainya mikrofon jenis apa? Kalau mic yang zoom tersebut kebanyakan digunakan di video pendek atau vlog, atau mungkin bisa juga di video-video travel. Tapi untuk pembuatan di sinematografi kebanyakan pakai mic zoom yang bisa disetting dari jarak jauh. Oke. Maksudnya nggak harus dekat dengan objek. Oh gitu ya. Jadi langsung walaupun jauh itu suaranya tetap kedengeran ya. Oke. Jadi semua peralatan yang kita pakai yang Kak Iqbal pakai saat produksi itu sesuai kebutuhan gitu ya. Oke. Benar. Nah, tadi udah nih main gamesnya. Kira-kira Kak Iqbal sendiri pasti punya dong tips dan trik buat videografi pemula kayak Iqbal dulu. Kan sekarang udah semakin jago nih bikin videonya. Kira-kira ada dong sedikit tips dan triknya itu apa? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, untuk tips dan triknya bagi pemula ya bisa diawali dengan sering menonton atau hobi stalking. Tapi stalking yang inspiratif tentunya, yang memotivasi diri kita untuk lebih produktif lagi. Kita manfaatkan di media sosial, terutama di Instagram atau YouTube, menonton channel-channel atau akun-akun konten-konten yang mengedukasi. Juga kita bisa belajar dari YouTube sendiri, bagaimana cara membuat seperti ini itu, kan sudah banyak. Jadi tips dan triknya itu sebenarnya dari awalnya tuh dari niat ya Kak? Intinya kemauan dari diri sendiri. Tapi juga selain itu faktor lingkungan mempengaruhi. Meskipun lingkungan di pesantren, tapi teman-teman kan banyak yang memiliki jiwa-jiwa seni juga. Tapi entah bermacam-macam. Ada yang desain, ada yang foto. Kita harus menjadi yang berbeda dengan lainnya. Kalau foto kan hanya sekedar foto, gambar yang diam. Tapi kalau video kan menyampaikan alur gitu ya, menyampaikan pesan yang terkandung. Ada unsur foto yang bergerak atau video, ada audio. Jadi selain dalam proses editing kita memotong atau mengaplikasikan video tersebut, kita juga harus pintar mencari atau backsound atau mendesain sound sendiri sesuai dengan video tersebut agar lebih mengenal lagi ceritanya. Berarti harus kreatif juga ya. Nah nggak kerasa waktunya udah habis nih ya buat ngobrol-ngobrol bareng Kak Iqbal. Kalian Sobat Orasi di rumah bisa kontak langsung nih IG-nya Kak Iqbal atau bisa lihat-lihat nih videonya yang keren-keren tentunya. Kak Iqbal terima kasih udah mau datang di Orasi, udah mau bagi-bagi pengalaman, tips dan trik juga. Terus buat Sobat Orasi di rumah, jangan lupa tetap saksikan Orasi, obrolan generasi masa kini hanya di SWTV.